Ikatan Dokter Indonesia menolak keras menjadi eksekutornya. Kami akan mengulasnya dalam Pantau News malam hari ini bersama saya, Wahyu Wibowo. Sejumlah partai politik siap berkoalisi menghadang petahana Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada DKI. Meski masih terbentur nama calon yang akan diusung, namun sejumlah parpol tersebut menegaskan tidak akan gentar melawan elektabilitas Ahok yang masih tinggi. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku PDIP tidak menutup diri pada suatu koalisi besar partai politik melawan Basuki Cahayapurnama pada Pilkada DKI 2017. PDIP bahkan terus mengintensifkan komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Gerindra, Golkar, dan Demokrat untuk menyelaraskan visi dan misi jelang Pilkada DKI Jakarta. Meski demikian, rencana pembentukan koalisi gemuk partai politik melawan Ahok hingga kini masih terbentur nama calon yang akan diusung bersama. Namun, Gembong memastikan calon yang akan diusung memiliki elektabilitas yang sama kuat dengan petahana Basuki Cahayapurnama. Ini masih menjadi rahasianya beberapa partai lah, karena alamat satunya di situ. Jadi harapan kita dari figur itu nanti bisa menyatukan beberapa partai politik dalam rangka mengentaskan persoalan Jakarta 5 tahun ke depan, seperti itu. Bersatunya sejumlah parpol menghadang Ahok tak menyurutkan dukungan Partai Hanura pada Ahok untuk maju dalam Pilkada DKI 2017. Apalagi selama ini, Ahok dinilai memiliki kinerja yang baik dalam membenahi ibu kota. Saudara Ahok sekarang menjadi gubernur bukan melihat dia dari mana, apa, agama apa. Saya melihat kinerjanya. Saya melihat apa yang sudah dilakukan. Saya bisa juga membandingkan dengan beberapa dekade ini perkembangan Jakarta. Itu ternyata cukup banyak kemajuannya di tangan gubernur saat ini. Partai politik harus berpacu dengan waktu menyiapkan kader terbaiknya sebelum pendaftaran Pilkada DKI ditutup Oktober mendatang. Namun, mencari pesaing Ahok memimpin Jakarta tentu bukan perkara mudah. Apalagi, survei sejumlah lembaga menyebutkan angka elektabilitas Ahok masih di atas 50% dengan popularitas mendekati 90%. Tim Liputan, Metro TV. Ya, lantas sejauh mana keseriusan PDI Perjuangan dan juga Gerindra untuk membangun koalisi menghadapi Pilgub DKI mendatang? Saya akan tanyakan langsung, sudah ada 3 orang narasumber yang hadir di Pantau News malam hari ini. Yang pertama ada pendamping ahli teman Ahok, Gede Putu Arta. Selamat malam, Pak Putu, apa kabar? Malam. Selamat malam. Dan juga ada analis politik Ansi Leman. Selamat malam, Bu Leman. Selamat malam. Dan juga di sebelah kanan saya, di ujung ada politisi PDI Perjuangan Marwarar Sirait. Selamat malam, Bang Ara. Selamat malam. Saya langsung ingin ke Anda, Bang Ara. Sudah pasti belum nih yang kemarin bertemu hari Kamis atau Jumat kalau tidak salah, atau baru penjajakan? Ya, tadi saya berkomunikasi dengan 2 ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Yang pertama Mas Bambang, yang juga ketua PDI Perjuangan DKI, dan Bang Andre Parera. Yang pasti kita berkeyakinan bahwa undang-undang partai politik, bahwa itu adalah alat perjuangan bagaimana merekrut untuk mengisi mengabdi kepada negara ini melalui partai politik itu merupakan suatu hal yang kini. Kita tahu dalam berbagai survei kepercayaan publik kepada partai itu masih kurang, kepada DPR masih kurang. Tetapi sebagai politisi tentu kita bertugas untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Saya hanya mau mengatakan di forum yang terhormat ini bahwa fakta mengatakan tahun 2012 Pak Jokowi dan Pak Ahok itu menjadi gubernur DKI dan wakil gubernur DKI melalui mekanisme partai. Nah, mekanisme partai. Pada saat waktu itu surveinya 6,5%, bahkan Tanto Yahya 17%, Foke Fosibowo 45%. Saya masih ingat sekali itu. Tapi kita juga mempertimbangkan ketika dideklarasikan baru meroket elektabilitasnya. Ya, jadi artinya kalau orang juga mengatakan bahwa mekanisme partai itu
mesti bayar, mesti mempersulit, tidak benar. Saya rasa bisa ditanyakan lah, tidak ada soal itu. Dan partai bisa memutuskan seseorang yang punya potensi, yang diyakini bagus ke depannya, walaupun elektabilitasnya belum pada saat diputuskan. Ya. Artinya partai juga mampu memiliki visi ke depan, jauh ke depan. Ini adalah fakta. Kita bicara soal fakta, nggak ada analisa lagi di sini, nggak ada prediksi lagi. Ini sudah terjadi. Dan kalau melihat hubungan Ahok dan PDI Perjuangan, ya, bagaimana dulu bekerja sama dengan Pak Jokowi, meneruskan Pak Jokowi, bekerja sama dengan Mas Jarod, yang satu tegas, keras, yang satu punya pengalaman jadi memimpin wali kota di Blitar, bisa bekerja sama lembut, tenang, begitu, tapi juga bisa tegas. Saya pikir teruji. Baru-baru ini mendapat Pak Jarod, ya. Jadi ini ingin mencoba mengulang di 2012 kemarin lah, terutama dengan menjajaki juga pertemuan dengan Gerindra, timang-timang nama-nama yang sudah muncul sekarang, walaupun nanti ya jawabannya tentu ketika dimunculkan bisa terdongkrak atau tidak, tetapkan begitu. Ini kan soal kita melihat ke depan gitu. Politisi itu bekerja dengan keyakinan hati, sesuatu yang kita yakini. Base-nya apa? Ideologi. PDI Perjuangan bicaranya Pancasila 1 Juni. Kemudian aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dari mana? Aspirasi rakyat. Ya, kita dari survei, dari tokoh-tokoh dan sebagainya. Ini yang saya penting. Yang terakhir sebelum pindah ke tempat lain, yang mesti dipahami, ya, saya menawarkan untuk didengarkan oleh semua teman-teman. Kalau PDI Perjuangan bersama dengan Ahok, bersama dengan relawan seperti 2012 lalu, itu dalam persepsi publik masyarakat itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Nah, inilah yang mulai dipisahkan. Nah, ini harusnya menjadi kesadaran bersama. Ini sinyal juga, jangan-jangan Pak Putu, ditanggapinya bagaimana? Ya, artinya sinyal yang terakhir itu kalau dibaca kan sebenarnya PDIP masih memberikan ruang yang terbuka. Jadi kan menambah daftar setelah Golkar, setelah Nasdem, setelah Hanura dan yang lain. Tapi begini yang ingin kita sampaikan, Pak Gubernur sendiri sebagai kandidat berkali-kali menyampaikan dalam beberapa kesempatan, itu sebetulnya ketika bicara soal kanalisasi untuk menuju kepada proses pencalonan, beliau menghormati dua proses ini, baik melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan. Hanya kemudian kenapa pilihannya pada perseorangan? Sama sekali bukan karena tidak menghormati atau tidak mengapresiasi jalur partai, tetapi oleh karena suatu realitas ketika anak-anak muda ada gerakan anak muda ini, jadi ada semacam panggilan batin yang sangat dalam dari Pak Ahok sendiri. Kok anak-anak muda yang masih pure, yang masih murni ini begitu luar biasa, bahasa bekerja. Analogikan ini anak muda mengajak naik bus kota barang, tapi kalau nanti di tengah jalan anak-anak muda ini diajak pindah naik mobil mewah, atau tidak, jangan-jangan? Ya betul, pertanyaannya kan demikian. Tapi saya ingin mengatakan dulu begini, bahwa semangat untuk ingin tidak melemahkan spirit yang sudah terbangun inilah, kepercayaan publik yang sangat besar ini sampai 1 juta KTP ini yang membuat kemudian sebenarnya Pak Ahok barangkali juga pada saat itu detik-detik itu luar biasa bimbang. Kita juga melihat situasi pada saat bimbang jadi ya. Ketika memutuskan ini kan dinamikanya waktu itu kan terasa. Ini dicatatkan. Kemarin ketika keputusan beliau ke independen itu kan sempat ada dinamika yang ketemu Bu Mega sekarang. Pak Ahok sendiri yang declare itu di media. Betul. Beliau juga ragu kan. Media juga saya kira mencatat itu. Tapi artinya saya ingin mengatakan poinnya adalah sebenarnya beliau sangat menghormati dua proses ini, baik di partai politik ataupun independen. Tapi seluruh proses pendaftaran kan akan start untuk perseorangan 3 Agustus, kemudian untuk partai politik tanggal 19 September. Kan memang seluruhnya bisa terjadi, masih bisa tergantung Pak Gubernur hari ini. Semua masih tergantung Pak Gubernur nih berarti ya? Ya, posisi hari ini ya. Yang kemarin ketika Pak Gubernur bicara di acara teman Ahok Fair memang masih tetap pada posisi calon perseorangan dan akan memberikan sekali lagi tapi jalan hormat kepada jalan yang lain juga masih terbuka karena masih ada 2-3 bulan lagi. Kita lanjutkan. Saya mau dengar nih. Terbuka nanti dijawab usai jeda berikut. Kita masih banyak segmentasinya. Kita akan kembali sesaat lagi di Prime News. Ya, selain kemarin pekan lalu sudah ada Gerindra dan juga PDI Perjuangan yang menjajaki koalisi, lalu partai politik mana lagi yang berpeluang berkoalisi dan mengusung profil calon gubernur DKI Jakarta untuk menyaingi popularitas Basuki Cahayapurnama? Rekan saya Rifai Pamone yang akan menyampaikan pemaparannya. Silakan Rifai.
Wahyu dan para narasumber, malam hari ini Media Research Center dan kami tim Prime Time News memberikan tajuk bahwa koalisi partai politik jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kita coba fokus pada beberapa slide yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah posisi partai politik jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dukung mendukung. Kita mulai dari Nasdem dan juga Partai Hanura sudah jelas secara resmi menyatakan akan mendukung Ahok, dan ada satu partai lagi yaitu Partai Golkar namun masih mempertimbangkan untuk mendukung Ahok. Kita akan melihat nanti bagaimanakah arah dari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Lalu kita bisa katakan ada dua partai yang kemudian saling menginisiasi berkumpul untuk membentuk koalisi partai politik lainnya di DKI Jakarta untuk mengusung calon Gubernur DKI Jakarta, tentunya bersama dengan calon wakil gubernurnya adalah PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra. Lalu ada beberapa partai yang belum menyatakan secara resmi dukungannya, yaitu 6 partai politik yang lain bisa kita katakan seperti PKB, lalu PKS, lalu P3, Partai Demokrat dan juga Partai Amanat Nasional serta Partai Keadilan Sejahtera. Namun kita akan lihat bagaimana sebenarnya potensi dari setiap partai politik yang ada di fraksi DPRD DKI Jakarta untuk kemudian mendukung calonnya sendiri dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Simulasinya kita lihat bersama-sama, yaitu kepemilikan kursi dari Nasdem dan juga Hanura adalah 15 kursi. Kita belum masukkan Golkar di dalamnya. Sementara versus di sini kita bisa katakan ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga Gerindra. Ini adalah dua partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD DKI Jakarta. Jelas kursinya 43 kursi dan sudah melampaui syarat minimal yaitu 22 kursi untuk mengusung Cagup dan juga Cawagup. Kita coba simulasikan mulai dari Golkar. Golkar menyatakan kita akan tunggu bagaimana pernyataan dari Setia Novanto apabila bergabung bersama dengan Nasdem dan Hanura tentunya bisa mendukung Ahok melalui jalur partai politik. Yang menarik adalah kita lihat pernyataan Romahur Muzi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, yang mengatakan akan ada kejutan usai Lebaran nanti. Lalu Demokrat belum menyatakan pernyataan resmi. PKB sempat menyatakan bahwa Ahok tidak ingin didukung oleh partai politik, jadi ada kemungkinan bergabung dengan PDI Perjuangan dan juga Gerindra. Sementara Partai Keadilan Sejahtera juga belum bisa mengakui adanya inisiasi koalisi partai politik secara gemuk dalam tanda kutip untuk mendukung Cagup dan Cawagup. Kita lihat, meski kemudian kita melihat partai politik bisa secara teknis mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan adanya kursi yang mereka miliki di DPRD, tentunya yang paling menarik adalah melihat profil siapakah yang tentunya paling kuat untuk menandingi popularitas Ahok saat ini. Ada 4 nama yang kami coba cantumkan di sini. Ini sesuai dengan hasil elektabilitas survei sejumlah lembaga survei dalam 3 bulan terakhir. Syafri Samsudin merupakan mantan Pangdam Jaya atau pernah menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya, tentunya dirasa dekat dengan Prabowo Subianto karena memang diajukan oleh Partai Gerindra. Dan kemudian Sandiaga Uno, ini sudah sangat sering turun ke masyarakat saat ini, pengurus DPP Partai Gerindra dan ikut penjaringan 2 partai politik sekaligus yaitu Gerindra dan juga PDIP. Yang terakhir kami akan tunjukkan kepada Anda yaitu nama Yusril Iza Mahendra. Dari segi politik tentunya Ketua Umum Partai Bulan Bintang, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ikut juga penjaringan untuk Cagup di Gerindra dan PDIP. Yang terakhir adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta yang saat ini tengah menjabat, yaitu Jarod Saiful Hidayat yang juga tentunya politisi PDIP dan ikut penjaringan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Siapa yang paling pantas untuk melawan Ahok? Kita akan lanjutkan dalam dialog. Baik, terima kasih Rifai Pamone. Koalisi tentu masih cair, tapi Bung Ansi Lema, kalau menurut Anda bacaan terhadap situasi terakhir paling tidak pasca pertemuan kemarin Gerindra dan PDI Perjuangan, walaupun masih di tingkat DPD? Ya, saya kok memprediksi Pak Ahok akan tetap setia dengan teman Ahok gitu. Karena tentu ada alasan yang sangat mendasari hal ini. Tetapi saya ingin meluruskan ada beberapa terminologi tadi soal mendukung, mengusung dan seterusnya. Kita tahu bahwa memang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu membuka 2 saluran melalui partai politik, gabungan partai politik dan juga melalui jalur persorangan atau independen. Menurut saya 2 hal ini dari sisi undang-undang ini tidak perlu dipertentangkan dan posisinya adalah setara. Jadi kalau seharusnya clear, ya seharusnya itu clear. Jadi kalau Pak Ahok mau didukung oleh teman Ahok, didukung oleh para relawan dan tidak melalui jalur partai politik, ini perlu kita apresiasi. Dan juga kalau partai politik dalam hal ini partai PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra ingin mengusung calon lain, itu juga merupakan hak konstitusional dari partai-partai politik ini. Yang terjadi adalah kelihatannya seolah-olah ketika mau maju melalui jalur persorangan ini dipandang agak sedikit
kualitasnya itu di bawah, karena dihitung bahwa memang nanti juga akan berdampak pada bagaimana efektivitas pemerintahan ke depan, karena memang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini diisi oleh gabungan partai politik. Dalam konteks Jakarta memang hanya satu partai, yaitu PDI Perjuangan, yang bisa secara langsung mengusung calon karena memiliki 28 kursi, sementara partai lain itu di bawah 22 kursi. Dan sampai hari ini menurut saya memang Pak Ahok itu masih sangat firm, masih sangat masih sangat tegas untuk berjalan bersama teman Ahok. Pertanyaannya adalah mengapa sampai hari ini Pak Ahok masih setia bersama teman Ahok? Dan ini tidak hanya harus dibaca dari sisi Pak Ahok semata, tetapi dari sisi konstituen ataupun juga dari sisi relawan dan juga masyarakat yang secara sukarela memberikan KTP terhadap Basuki Cahayapurnama. Ini harus dibaca, ada dua alasan yang mendasari hal ini. Yang pertama, tidak bisa kita pungkiri bahwa memang menguatnya gejala ataupun fenomena calon independen atau perseorangan ini sebagai suatu bentuk kritik terhadap kinerja dan performance dari partai politik dan para politisi. Kita ketahui bahwa hari ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan atau distrust terhadap partai politik dan para politisi, terutama terkait dengan sekarang ini diisi oleh teman-teman relawan di teman Ahok. Dan juga ada faktor rekrutmen politik di sana yang mungkin di Jakarta tidak terjadi, tetapi di beberapa tempat, Bang Ara, itu kuat sekali aroma money politik. Dan ini yang membuat pesan ini sampai kepada publik. Dan kemudian publik jadi lihat lebih nyaman kalau seandainya melalui jalur jadi Pak Ahok sekarang masih setia begitu ya, paling tidak menjaga kesetiaan dari relawan dan juga 920 atau 50 sekian ribu KTP yang sudah kemarin 920 ribu. 920 ribu KTP. Pak Ahok, adakah pengaruhnya bagi elektabilitas Ahok paling tidak jika seandainya nanti di tengah jalan akhirnya memilih jalur partai politik? Kalau kita bicara soal keterpilihan atau elektabilitas selama ini, saya lebih percaya bahwa elektabilitas dalam kontestasi elektoral ini lebih ditentukan oleh sosok figur. Tadi benar Bang Ara katakan pada 2012 ada Pak Joko Widodo dan Pak Ahok. Itu diduetkan oleh PDI Perjuangan dan Gerindra, dan mereka mulai dengan hanya memiliki 6,5% kecil. Dan kemudian mereka bisa menang dalam Pilkada DKI Jakarta. Saya justru melihat ini memang semata-mata lebih utama itu karena faktor figur kedua orang ini. Pak Jokowi yang ketika memimpin Solo ini memiliki kompetensi, kapasitas dan juga track record yang baik. Pak Ahok juga demikian. Artinya belum tentu terulang lagi sekarang di 2017 kalau disuruh memilih apakah mesin partai lebih mempengaruhi keterpilihan ketimbang figur, saya yakin figur ini lebih penting. Lebih penting, Bang Ara, silakan. Baik melalui jalur perseorangan maupun melalui jalur partai politik. Figur ini menjadi faktor yang lebih penting. Bang Ara, kita lihat begitu banyak tokoh-tokoh yang menjadi bupati, wali kota, gubernur ya. Kita sebut saja Aswar Anas di Banyuwangi. Kita lihat Ganjar di Jawa Tengah. Kita lihat yang terakhir Risma di Surabaya, akhirnya masuk bersama dengan PDI Perjuangan kembali bersama Wisnu memimpin. Coba ditanya sama mereka deh, ada nggak bayar sama PDI Perjuangan? Ada nggak money politik? Ada nggak diintervensi oleh partai selama mereka menjabat? Saya tanya nggak ada kok. Udah nggak ada money politik, nggak ada intervensi. Silakan aja ditanya. Kan begitu. Selama Pak Jokowi dan Pak Ahok memimpin di Jakarta, ada nggak intervensi dari partai kami? Nggak ada. Dan yang saya mau lihat, beda ya, saya menghormati pekerjaan sebagai seorang intelektual, pengamat, saya menghormati itu. Tapi memperbaiki dari dalam, itu yang kita lakukan. Kita adalah pelaku. Kita bekerja dengan keyakinan hati, ideologi, dan aspirasi masyarakat. Dengan contoh-contoh yang kita sebut tadi, apalagi tadi, 2012, Pak Jokowi dan Pak Ahok itu 6,5%. Dinamika di partai kami, wah besar sekali. Banyak yang mau mencalonkan Fauzi Bowo. Karena kalau base-nya survei, udah pasti Fauzi Bowo 45%. Tapi di situ, selain PDI Perjuangan itu dalam survei juga masih Basuki Cahayapurnama. Kenapa bisa melihat visi ke depan? Bisa mendengar suara rakyat. Kan di politik ini kita juga mesti mendengar suara yang tidak terdengar, bisa melihat jauh ke depan, dan itu bisa dibuktikan. Jadi kalau tadi menurut Bung Lema masih harus kekuatan figur yang paling dominan, figur juga PDI Perjuangan. Ada Risma, tadi Ganjar. Kerja kita itu, saya sangat yakin tidak ada Superman, yang ada adalah super team.
Harus kolektivitas yang dibangun, bukan individualis. Kita tahu Pancasila kita itu apa sih, gotong royong. Nah, itu yang kita bangun, Mas Pur. Jadi kita sangat yakin itu. Itu penting, ya. Tapi partai juga penting. Dua-duanya penting. Nah, bagaimana ini sama-sama kan begitu? Baik. Kita akan lanjutkan nanti pertanyaannya berikutnya. Kalau memang sudah benar-benar siap, nanti mesin politik dari Gerindra, kemudian PD Perjuangan, atau mungkin partai politik lain yang nanti siap akan berkoalisi melawan 1 juta kalau mungkin tercapai, tetapi lawan 1,2 juta suara PDI ditambah 500-an ribu suara Gerindra di DKI, berjuta-juta kali lipat, 2-3 kali lipat maksud saya. Bagaimana nanti strategi Ahok dan teman Ahok? Sesaat lagi kami akan lanjutkan di Prime Time News. Lanjutkan Prime Time News, Pak Putu, hampir 1 juta, teman Ahok 927 ribu, lawan PDI ada 1,2 juta, Gerindra 592, nanti kalau bergabung paling tidak ada 1,7 juta suara yang sudah nanti akan lari ke sana. Seandainya begitu ya, belum ditambah nanti koalisi gabungan. Bisa apa teman Ahok? Saya sebelum menjawab pertanyaan itu, gitu ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin juga meluruskan dulu pandangan. Mungkin saya berbeda pendapat dengan Bung Lema begitu. Kalau sama saya sama, tapi masih ada titik temunya lah. Gitu. Jadi ini sinyal lagi, kode lagi masih terbuka. Sinyal ini. Jadi masih terbuka beda, makanya keluar nih. Tanggal 28, karena saya langsung mendengarkan Pak Ahok kemarin bicara, sangat menghormati teman Ahok. Tetapi posisi pendaftaran kan tanggal 3. Hanya Tuhan yang bisa menjawab. Kayak politisi betul nih, Pak. Terus begini, ketika berbicara soal siapa yang mengusung calon perseorangan, selama ini karena orang memahami bahwa kemudian konstelasi politik di parlemen menjadi lemah. Padahal tidak. Coba lihat calon presiden kita. Awalnya didukung oleh siapa, tapi itu jadi gemuk sekarang koalisinya. Saya ingin mengatakan begini, ada koalisi sebelum pemilihan. Tapi presiden tetap didukung oleh PD Perjuangan. Enggak, saya ingin menyatakan ini dalam pilkada pun di berbagai tempat. Nggak sama, Pak. Seperti kasus Aceh misalnya, koalisi untuk mengusung pasangan calon ada, apakah perseorangan atau partai. Tetapi begitu sang calon kemudian sudah terpilih, maka akan ada dinamika politik baru di parlemen untuk kemudian membangun konstelasi politik baru pasca terpilihnya pasangan calon. Ini dua hal yang sebetulnya harus dimaknai dengan maksud bahwa tidak ada yang haram antara calon perseorangan dan jalur partai politik. Bahwa kalau kemudian Basuki Cahayapurnama juga membutuhkan dukungan partai politik, pastilah. Itu jelas. Sekurang-kurangnya pasca beliau terpilih nanti akan butuh komunikasi politik yang lebih intensif. Koalisi sudah ada Hanura dan juga Nasdem. Ya betul. Sehingga konstruksinya bisa saja murni jalur perseorangan, setelah itu kita berunding kembali, atau misalnya bisa saja konstruksinya melalui partai politik, relawannya kemudian tetap masih pede lah ya lawan suara-suara besar kalau secara hitungan kalkulasi suara. Jadi masih terbuka nggak untuk mendapat dukungan dari partai? Ada pertanyaan langsung dari itu aja. Nanti tanya balik ke saya, Pak. Kalau terbuka atau tidak terbuka, kan saya cuma tim ahli. Masih terbuka atau tidak pertanyaan baliknya? Pak Gubernur yang punya kewenangan untuk menjawab itu. Pak Gubernur yang punya kewenangan. Tapi saya ingin mengatakan stressing saya begini. Kontestasi politik ini tidak perlu diperhadap-hadapkan antara relawan dengan partai tidak. Tapi perlu ditanya balik juga, Bang Ara tadi masih dibuka tidak kesempatannya? Ya saya kira PDI sudah jelas. Kalau tidak perlu jawabannya, saya juga paham mekanisme di situ. Ada DPD, ada DPP, ada Ibu Ketum. Hanya Ibu Ketum belum memberikan putusan, ya sudah, semuanya bisa terjadi gitu kan. Artinya PDI masih bisa juga seperti Golkar tiba-tiba mendukung Ahok, bisa saja. Masih bisa begitu ya, Bang Ara? Kalau PD Perjuangan tentu tidak pragmatis alasannya. Ada alasan ideologi, ya. Ada alasan kinerja. Harus diakui, Jakarta dengan di bawah Ahok dan Jarot. Bang Ara, saya tanya Baru itu secara ideologi, Basuki dengan Heru itu masuk nggak di PDIP? Ada ideologi dan kinerja, ya begitu. Kemudian juga teamwork, ya. Kita yakin deh nggak ada. Tuhan ciptakan manusia nggak ada yang sempurna, Mas. Harus bisa bekerja sama. Ya bagaimana Ahok dengan Jarot juga bisa sinergi baik selama ini. Komunikasi baik. Itu saya katakan satu tegas. Yang satu lagi punya pengalaman kematang di birokrasi. Jarot dua periode menjadi wali kota di Blitar. Jadi itu juga sinergi yang sangat bagus. Dan saya mengingatkan saja ya, bagaimana 2012 dulu teman-teman kami ya, bagaimana Budiman, bagaimana Eva, bagaimana Ganjar waktu itu semua DPR, bagaimana turun membantu di lapangan. Kita dibagi per kecamatan sama Ibu Mega waktu itu untuk memperjuangkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Jadi kerja kolektif. Percayalah Pak
teman-teman ya, kalau kita lebih rendah hati, Ahok tuh cuma sedikit aja deh, lebih senyum, lebih rendah hati sedikit, udah bagus semua lah. Itu aja. Bapak juga sebagai staf ahlinya harus berani sampaikan yang benar begitu loh. Setuju nggak Mas saya? Setuju. Nah, gitu. Artinya toh sama juga pengertiannya kalau tiba-tiba partai politik seluruhnya, misalnya ada PDIP bersama-sama dengan kita, ini kan sebetulnya stigma yang terbangun begini sekarang. Yang harus kita luruskan sekali lagi, seolah-olah kalau partai politik tidak mengusung ya, bukan mendukung, itu haram hukumnya gitu. Padahal tidak suatu yang haram, karena setelah koalisi masa pemilihan gitu. Ini kan soal pilihan-pilihan kereta saja sebetulnya. Dan kerjasama itu sangat dimungkinkan. Tim kampanye ini, misalkan sekarang Nasdem sebagai pendukung, Hanura sebagai pendukung Golkar. Saya yakin Pak Basuki sudah paham itu, ada banyak relawan. Pasti akan dikumpulkan jadi satu, jadi super tim. Nah, itu bukan Superman. Nah, ada kesadaran bersama itu. Masuk menjadi super tim. Ada kesadaran bersama. Selesai pertarungan itu kan. Jadi akan anti klimaks atau tidak sih gimana? Jadi kan begini, Pak Ahok sekarang melalui jalur persorangan ini kan ada riwayatnya. Riwayatnya itu adalah kita tahu bahwa relasi antara Pak Ahok sebagai gubernur dengan DPRD DKI Jakarta yang merupakan representasi dari partai-partai politik ini sebagian besar itu diwarnai oleh ketegangan. Orang bilang relatif kurang harmonis. Bang senyum. Dalam pulau, APBD dan seterusnya dan seterusnya. Pesan ini kemudian ditangkap oleh publik. Dan publik melihat figur Pak Ahok ini adalah figur yang memiliki kredibilitas, integritas, dan juga memiliki reputasi rekam jejak yang baik. Ini kan harus diselamatkan. Karena itu, publik melihat, jangan-jangan kalau mereka menunggu dan kemudian waktunya terlambat, sementara partai politik juga belum mengusung Pak Ahok, akhirnya kemudian muncullah inisiatif dari masyarakat yang menamakan teman Ahok ini. Nah, sampai di titik ini menurut saya ini harus kita pahami latar belakangnya. Ada cerita, ada riwayatnya. Sehingga kemudian sampai hari ini Pak Ahok berjalan bersama teman Ahok. Jadi terakhir yang harus dipahami oleh teman Ahok atau mungkin partai politik kunci untuk memenangkan Pilgub DKI nanti. Jadi gini, dijawabnya nanti kita masih ada satu segmen lagi. Sesaat lagi. Segmen tambah terus. Baik, Bung Lema, dengan segala dinamika yang terus bergulir, masih cair, jadi kuncinya apa nih? Baik teman Ahok mungkin atau partai politik yang tengah menyusun strategi untuk berkoalisi untuk menangkan Pilgub DKI. Kalau bicara PDI Perjuangan, kuncinya di Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau Ibu Megawati sudah ngomong A, akan selesai. Jadi di level bawah, level-level kedua itu akan ikut. Walaupun mungkin hari ini mereka kenceng terhadap Pak Ahok. Besok kalau Ibu Mega bilang, ya kita dukung Pak Ahok, mereka yang akan berjibaku mendukung Pak Ahok. Idealnya memang relawan atau teman Ahok dan partai politik, PDI Perjuangan terutama, ini bisa bersama. Problemnya PDI Perjuangan ini kan partai pemenang pemilu. Bersama nanti kontestasi nggak ada lagi. Problemnya PDI Perjuangan di Jakarta ini adalah partai pemenang pemilu dengan 28 kursi. Apakah mau sebagai partai pendukung? Kan tentu berat. Sebagai partai pemenang pemilu harus menjadi pengusung. Nah, sementara kita tahu karakter seorang Basuki Cahayapurnama, walaupun memiliki ikatan emosional yang dekat dengan PDI Perjuangan dan juga terutama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Ahok ini itu berani mengatakan tidak pada partai politik. Kita tahu sebelumnya partai politik Gerindra itu merupakan rumah bagi Pak Ahok. Tetapi ketika Gerindra mendukung undang-undang pemilu kada lewat DPRD, Pak Ahok dengan yakin itu keluar dari partai Gerindra. Dan orang berpikir Pak Ahok akan merapat ke salah satu partai pun. Ternyata tidak. Ternyata menemukan rumah lain. Dan itu teman Ahok. Yang kedua, kalau kita bicara hal yang penting itu adalah suara pemilih atau voters. Pemilih DKI Jakarta ini pemilih yang relatif rasional dan kritis. P3 pernah menang di DKI Jakarta pada masa Orde Baru. Selepas era reformasi tahun 99 itu PDI Perjuangan meraup suara mayoritas di DKI Jakarta. 2004 beralih ke Partai Keadilan Sejahtera, 2009 Partai Demokrat, 2014 kembali ke PDI Perjuangan. Artinya apa? Swing voters di DKI Jakarta tinggi. Ini melihat dan memberikan mekanisme punishment kepada partai yang dianggap tidak qualified. Dan jangan sampai 2017 ini kemudian yang menang adalah teman Ahok dan Basuki Cahayapurnama nanti. Ini juga harus ditangkap oleh partai politik. Setuju. Itu disebut politik citizen, politik warga. Itu dimulai waktu Pak Jokowi dan Pak Ahok tahun 2012 yang lalu. Bagaimana warga Jakarta itu membuat baju kotak-kotak, beli sendiri, bergotong royong sendiri. Bagaimana partisipasi publik itu meningkat. Orang yang biasa apatis nggak milih datang. Bahkan beberapa teman saya punya anak, dia datang dari luar negeri hanya untuk milih Jokowi Ahok.
Itu jelas, betul ya, bisa berhasil. Kita punya tanggung jawab membangun partai politik ya sebagai alat perjuangan. Ya, dua-duanya dibuktikan. Ya. Tidak bisa Jokowi Ahok ikut kontestasi tanpa pilihan partai politik. Waktu itu PD Perjuangan dan Gerindra. Jadi juga harus diapresiasi keputusan waktu itu yang hanya 6,5% surveinya. Nah, ini apa sih masalahnya? Saya hanya pengen menyampaikan, saya nggak mempermasalahkan kinerjanya bagus. Ya, baru-baru ini di istana dapat penghargaan 4 dari 7. Tahu nggak? Bayangin, itu terukur gitu ya. Elektabilitasnya tinggi. Ideologinya pasti Pancasilais dan demokrasi dan pluralisme. Nah, ini kita sadar yang bersama. Politik itu prinsip, dasar, tujuan itu nomor 1, etika politik nomor 1. Ya, kita janganlah kita kalah karena hal-hal yang kecil. Kita lihat hal-hal besar ya. Hal yang besar yang politik. Sudah ketemu ya. Hal yang besar itu silakan Jakarta. Terakhir dari Anda, silakan. Pancasila. Oke. Sudah ketemu. Artinya Bang Ara dan kita sepakat untuk mengatakan bahwa kesejahteraan Jakarta adalah tujuan utama dari seluruh perhelatan apapun itu. Yang kemudian kita berikan seorang pelayan yang namanya gubernur dan wakil gubernur untuk mengurus rakyat Jakarta akan sejahtera. Dalam konteks itu Bang Ara sudah menilai bahwa Basuki Cahayapurnama yang visi-misinya juga masih dengan Jokowi Ahok sudah berhasil. Nah, sekarang kita semua yang akan mendukung Ahok dari jalur partai politik maupun perseorangan pun harus rendah hati. Harus rendah hati sama-sama. Banyak senyum. Banyak senyum ya. Partai politik harus rendah hati untuk kalau kemudian pilihannya kemudian calon perseorangan. Ahoknya juga rendah hati juga. Oke, ini Ahoknya harus rendah hati juga. Teman-teman juga calon perseorangan juga rendah hati. Kalau harus rendah hati ya. Putusannya ke partai. Jadi Wahyu Ahok ini ibarat gadis seksi yang memang menarik buat teman Ahok dan juga menarik buat partai. Oke, baik, kita nantikan sama-sama. Masih ada masuk semua. Sudah selesai. Oke, baik, kita nantikan nanti mungkin bulan puasa, setelah bulan puasa, setelah lebaran semoga ada diskusi hari baru lagi membuat sejarah bagi Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak, kita akan nantikan bersama dinamikanya seperti apa nanti akhirnya. Bang Ara, terima kasih. Bung Leman, terima kasih. Pak Putu, terima kasih.